Setelah berhasil membunuh para mob tersebut, dengan rasa lelah dan lega yang ia rasakan, sambil bersujud Jin Seowon berkata kalau dia benar-benar sangat bersyukur, karena berkat belati yang ia simpan di subspace-nya itu. Meski dengan bersusah payah, Jin Seowon akhirnya bisa mengalahkan para mob tersebut, dan kemudian, tak berselang lama, drop dari membunuh mob tersebut pun muncul di depannya itu. Jin Seowon yang melihat drop tersebut pun lalu mengambilnya, dan ternyata, isi dari drop tersebut berupa air minum dan daging kering yang siap dikonsumsi. Meski ia sangat menyayangkan, karena hanya untuk mencari makan, Jin Seowon berkata kalau dia masih bisa berburu sendiri dengan cara mencari hewan di wilayah tersebut. Sambil memakan daging kering dari drop setelah mengalahkan para mob tersebut, dia pun mencoba mencari item di dalam rumah yang ia masuki itu. Dan akhirnya, Jin Seowon pun mendapatkan sebuah armor yang tergeletak di sebuah meja, dan pada saat ia memakainya, armor yang terlihat kebesaran bagi dirinya pun langsung mengecil menyesuaikan ukuran dari penggunanya, serta dibarengi dengan munculnya deskripsi dari item tersebut antara lain. Armor tersebut adalah armor yang bernama Orichalcum Breastplate, yang kegunaannya meningkatkan resistensi terhadap Magic Fire dan Magic Wind. Dan Jin Seowon, dia yang merasa senang dengan kegunaan dari armor tersebut pun mencoba mencari item yang lain di dalam rumah tersebut, dan ketika di dalam pencarian tersebut, pada saat pencariannya Jin Seowon tak sengaja menendang sebuah barang yang tak kasat mata yang terletak di bawah meja. Jin Seowon, dia yang mengecek kembali barang tersebut dengan cara menendangnya lagi pun bertanya-tanya, apakah barang tersebut adalah barang yang tergolong ke dalam hidden item? Dan setelah mengambil barang tersebut yang seperti sebuah kain penutup, setelah memakainya, deskripsi dari item itu pun muncul dengan memberitahukan, kalau item itu bernama Night Cloak, dan pada saat digunakan, orang yang menggunakan item tersebut tidak akan bisa terlihat di dalam kegelapan, dan selagi penggunanya menyatu dengan kegelapan, selagi tak terlihat, pengguna dari item tersebut juga tidak akan bisa dideteksi oleh magic sekalipun. Serta suara dari penggunanya juga akan diredam dengan sempurna. Jin Seowon yang merasa puas dengan item tersebut pun lalu mengasumsikan, jika dirinya bertemu dengan player lain di malam hari, itu artinya dia bisa tak terlihat oleh para player tersebut, dan dengan item yang benar-benar sangat bermanfaat bagi dirinya untuk bertahan hidup itu. Dengan memanfaatkan item tersebut, Jin Seowon berkata kalau dia akan bisa bertahan lebih lama dibandingkan dengan dirinya yang belum mendapatkan item itu. Sekaligus hari kedua itu ia anggap sebagai hari keberuntungan bagi dirinya. Karena, tempat yang ia masuki ternyata adalah tempat titik farming hidden item yang tak sengaja ia masuki. Di dalam kesunyian malam di dalam hutan tersebut, Jin Seowon yang terus berjalan dan mencoba mencari salah satu player yang akan ia buru. Tak berselang lama terdengar suara orang yang terengah-engah seperti sedang dikejar oleh seseorang. Dan ternyata, itu adalah player lain yang terlihat sedang berlari dari kejaran seseorang yang melukainya. Di dalam pelariannya itu, player tersebut berkata kalau dia sangat menyayangkan, jika dirinya sempat menggunakan item yang ia dapatkan, musuh yang mengejarnya itu pasti bukan menjadi ancaman bagi dirinya itu. Dan pada saat mencoba untuk berhenti sejenak untuk memulihkan staminanya itu, Jin Seowon yang sedang mengamati player tersebut di balik semak-semak, pada saat player tersebut sedang mengumpat musuhnya itu yang diketahui seorang pengguna magic, Jin Seowon yang menyiapkan senjatanya pun mencoba mencari kesempatan untuk membunuh player yang ia anggap terlihat lemah itu. Dan ketika ada kesempatan untuk menyerangnya, Jin Seowon pun merasa ragu. Karena yang akan ia bunuh adalah seorang manusia seperti dirinya. Pada saat Jin Seowon mencoba menghilangkan rasa ragu di dalam dirinya untuk bisa menyerang player tersebut, mage yang mengejar player tersebut pun muncul, dengan dia yang menggunakan skill flame yang sudah ia kuasai. Dengan skill tersebut yang langsung mengarah kepada player yang melarikan diri itu, player itu yang telat menyadari serangan tersebut pun terkena telak dan terbakar hangus oleh skill yang digunakan oleh mage tersebut. Dan di sisi Jin Seowon, pada saat ia bertanya-tanya apakah player yang terkena oleh serangan tersebut apakah sudah mati, dia pun terkejut, karena, setelah mayat dari player itu menghilang, sebuah chest pun muncul yang menandakan, jika seorang player mati,
semua barang dan item yang ia gunakan di dalam game tersebut akan menjadi lootingan bagi si pemenang. Pada saat Jin Seowon bertanya-tanya di mana asal dari serangan api tersebut, dia pun dikejutkan oleh mage itu yang berjalan melewatinya sambil mengatakan, kalau player yang barusan ia bunuh adalah orang yang sangat bodoh. Karena, dengan keahliannya yang tak bisa menggunakan magic, berani-beraninya player tersebut mencuri item dari mage tersebut. Dan jika player itu tidak melarikan diri dari dirinya, mage itu berkata kalau player yang ia bunuh mungkin tidak akan merasakan sensasi mati terbakar oleh api yang ia gunakan. Jin Seowon, dia yang menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan suara yang mungkin terdengar oleh mage itu. Setelah mage itu melewatinya, Jin Seowon pun berkata dalam hatinya, apakah mage tersebut tidak melihatnya sama sekali? Dan ketika mage itu mendekati chest dari player yang ia bunuh tersebut, setelah membuka chest itu dan mencoba mengambil item-item yang ada di dalam chest, Jin Seowon yang berada di belakangnya pun lalu berkata, jika keberadaannya diketahui oleh mage tersebut, dia meyakini kalau dia akan menjadi target selanjutnya yang akan diincar oleh mage itu, dan dengan rasa ragu yang masih menyelimutinya, jika ia tidak bisa menghilangkan keraguan tersebut, player lain akan membunuhnya dan mendapatkan rank yang lebih tinggi. Dan karena hal itu, dengan tekadnya yang begitu kuat untuk bertahan hidup, akhirnya Jin Seowon pun membuang rasa kemanusiaannya. Pada saat mage itu sedang mengambil barang lootingannya, Jin Seowon pun mencoba menyerangnya dengan menggunakan senjata crossbow-nya itu. Namun sebelum serangan itu mengenainya, serangan tersebut terhalang oleh barrier dari item yang ia dapatkan. Dan di sisi mage tersebut, dia yang akhirnya tahu kalau ada seseorang yang mengincarnya, dia pun lalu mempersiapkan skill flame-nya untuk menyerang musuhnya itu. Dan pada saat Jin Seowon melancarkan serangannya kembali, meski serangan tersebut masih bisa dihalau oleh barrier yang ia miliki, mage itu menyadari, kalau serangan dari musuhnya terus dilancarkan kepada dirinya itu, barrier yang ia punya pasti akan rusak dan tidak akan bertahan lama lagi. Setelah mengetahui arah dari serangan yang dilancarkan oleh Jin Seowon, dengan skill yang bernama Strike, mage itu pun lalu melancarkan serangannya itu. Namun, tanpa ia ketahui, Jin Seowon sudah berpindah tempat dan melancarkan serangannya kembali dengan menggunakan belati yang ia lemparkan. Dan pada saat serangan tersebut melesat ke arah mage itu, serangan itu pun berhasil menghancurkan barrier yang dimiliki oleh mage tersebut. Dengan hancurnya barrier yang ia miliki, mage itu pun mulai merasa panik, dan pada saat akan melancarkan serangan pamungkasnya ke arah serangan itu berasal. Dengan serangan yang terlebih dahulu Jin Seowon lakukan, serangannya itu berhasil mengenai mage tersebut tepat di kepalanya, dan dengan tereliminasinya mage tersebut, Jin Seowon pun mendapatkan lootingan dari mereka setelah berhasil membunuh mage itu. Jin Seowon yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan lootingan itu, dia pun lalu bergegas untuk mengambil item-item dari para player yang telah tereliminasi. Karena jika dirinya membuang-buang waktu di tempatnya itu, player lain yang mendengar dan melihat api yang digunakan oleh mage tersebut bisa dengan cepat datang ke tempatnya tersebut. Dengan memulai mengambil item-item yang berasal dari mage yang ia bunuh, Jin Seowon pun lalu mengambil semua barang-barangnya dan menyimpannya dalam subspace yang ia miliki. Dan di antara barang-barang yang ia masukkan tersebut, ia mendapatkan item yang bernama Gloves, Healing Scroll Medium, serta mendapatkan Escrow Necklace yang terbuat dari emas murni, serta menunjukkan, jika seseorang mendapatkan kalung tersebut, dia akan dianggap seorang mage dari Escrow Magic Society. Meski ia anggap kalau item tersebut adalah sebuah sampah, Jin Seowon tetap memasukkannya ke dalam subspace-nya itu. Dan ketika melihat ke arah chest yang satunya, Jin Seowon pun mendapatkan item yang bernama Circle Stone, yang kegunaannya, jika si pengguna menggunakan item tersebut, si pengguna tersebut bisa mengukir lingkaran di jantungnya itu, yang memungkinkan si pengguna bisa menggunakan mana. Dan begitu digunakan, si pengguna bisa dengan mudah menggunakan magic dari lingkaran tersebut. Jin Seowon yang teringat dengan perkataan player tersebut yang mengatakan jika dirinya bisa menggunakan item tersebut bisa dengan mudah mengalahkan si mage itu, akhirnya Jin Seowon pun mengetahui, kalau apa yang dimaksudkan oleh player tersebut adalah item yang sedang ia pegang itu,
dan Jin Seowon yang merasa senang dengan apa yang ia dapatkan serta akan memanfaatkan item tersebut. Dengan tergesa-gesa, dia pun lalu memasukkan item yang lain ke dalam subspace-nya itu, karena ia akan pergi ke tempat yang lebih aman untuk memeriksa semua item yang baru saja ia dapatkan tersebut. Di perjalanannya mencari tempat aman untuk menggunakan Circle Stone yang baru ia dapatkan itu, setelah mencari-cari, Jin Seowon yang merasa kalau rumah yang di depannya aman untuk ia gunakan menjadi tempat perlindungan. Setelah memasuki rumah tersebut dan mengeluarkan Circle Stone-nya itu, dengan munculnya pemberitahuan sistem yang mengatakan apakah Jin Seowon akan menggunakan item tersebut. Setelah mengiyakannya, Circle Stone tersebut pun lalu masuk ke dalam jantungnya dengan dibarengi pemberitahuan sistem yang mengatakan, begitu Jin Seowon menggunakan Circle Stone tersebut, Jin Seowon tidak akan bisa bergerak selama 3 jam lamanya. Dan selama Jin Seowon tidak bisa melakukan apapun dan menggunakan item lain selama durasi tersebut, Jin Seowon juga akan merasakan sedikit rasa sakit dari proses pembentukan lingkaran di jantungnya itu. Setelah pemberitahuan sistem tersebut menghilang, rasa sakit yang ia rasakan pun mulai terasa di seluruh kujur tubuhnya itu, dan selama 3 jam yang ia habiskan untuk menahan teriakan karena rasa sakit dalam proses pembuatan lingkaran di jantungnya itu, akhirnya Jin Seowon pun berhasil menahannya, meski ia anggap kalau waktu tersebut adalah waktu yang sangat membuatnya menderita. Jin Seowon yang bangun kembali pun lalu mencoba melihat status barunya itu, dan setelah melihatnya, dalam panel statusnya itu, dia pun mendapatkan title baru yaitu mana sebanyak 30, dan ditambah dengan job martial art yang menjadikannya seorang player yang mempunyai job ganda. Hal tersebut bisa menambahkan persentase bagi kelangsungan hidup dalam game yang sekarang sedang ia mainkan itu. Dengan tereliminasinya kedua player tersebut, Jin Seowon pun lalu mencoba melihat seberapa banyak lagi para player yang masih bertahan, dan setelah melihat panelnya itu, dia pun terkejut, karena jumlah dari player yang tereliminasi dalam game tersebut sangatlah cepat dan menyisakan 45 player yang masih bertahan. Dan ketika melihat daftar nama yang sering membunuh player lain yang bernama Nam Sakwang, Jin Seowon pun bertanya-tanya, siapa player itu yang dengan gampangnya berhasil membunuh player-player yang lain. Sementara itu, di beberapa jam sebelumnya, tepatnya di tempat Nam Sakwang yang terlihat sedang memburu player lain, player yang diburunya itu yang ternyata kalau dia adalah player yang diprovokasi oleh Jin Seowon. Dia yang terlihat ketakutan pun mencoba melarikan diri dari kejaran Nam Sakwang, dan karena sudah kelelahan terus berlari sehingga ia pun terjatuh di tengah hutan tersebut, pria itu yang menoleh ke arah Nam Sakwang pun meminta tolong untuk membiarkannya hidup lebih lama agar bisa masuk ke dalam top 90 player teratas. Nam Sakwang, dia yang tersenyum pun lalu menyiapkan sebuah teknik untuk menghabisi pria tersebut. Dan meski pria itu terus meminta tolong untuk mengampuni nyawanya itu, dengan tekniknya itu, Nam Sakwang dengan mudahnya menghabisi pria tersebut dengan cara menghancurkan kepalanya. Dan dengan apa yang sudah ia lakukan itu, diketahui kalau Nam Sakwang sengaja memburu para player lain tanpa menghiraukan item dari para player yang sudah ia bunuh hanya untuk satu tujuannya, yaitu untuk menyebarkan namanya melewati log kill dalam pemberitahuan sistem game tersebut. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.